Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Simulasi Industri Paralel D. Di sini kami akan menjelaskan hasil dari review jurnal kami mengenai kesehatan dengan simulasi diskrit. Saya Amalia Ananda Vertansyah dengan nomor NPM 21072. Kemudian rekan saya Saya Muhammad Nofri Saljitama dengan nomor NPM 21081. Saya Destiara Nabila Widiarsa dengan NPM 21092. Saya Naya Putri dengan NPM 21108. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Ananda Vertansyah dengan nomor NPM 21032010072 dari kelas Simulasi Industri Paralel D. Di sini saya akan mereview jurnal dengan judul Analisis Sistem Antrian Badan Penyelenggara Jaminan Nasional BPJS Kesehatan, Studi Kasus Puskesmas Margodadi. Yang pertama ada bagian abstrak. Antrian merupakan kegiatan yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari dan timbulnya antrian yang panjang akan mengakibatkan hilangnya pelanggan atau nasabah. Salah satu antrian yang dialami adalah antrian berobat dengan menggunakan asuransi BPJS Kesehatan di Puskesmas Margodadi Kabupaten Indramayu yang memiliki administrasi berbelit-belit. Pemodelan dan simulasi sistem digunakan untuk menganalisis antrian dalam sistem sehingga dapat diketahui alternatif perbaikan yang dilakukan. Berdasarkan output model sistem yang telah dibuat menggunakan software ProModel 7.5 dengan input sesuai dengan data pengamatan yang dikumpulkan dan beberapa hasil validasi data, maka dapat diketahui jumlah entitas yang masuk dan keluar tidaklah sama, yaitu 48 orang masuk dan 20 orang keluar. Secara keseluruhan, sistem antrian BPJS Kesehatan pada penelitian ini cukup efektif karena aktivitas entitas lebih banyak dihabiskan dalam proses operasi. Namun, berdasarkan beban kerja yang dialami petugas administrasi dan dokter, diperlukan penambahan jumlah petugas dan dokter. Kemudian ada bagian pendahuluan. Antrian merupakan kegiatan di mana seorang individu berdiri dalam deretan memanjang sambil menunggu aliran atau giliran untuk dilayani mengambil, membeli, dan sebagainya. Antrian timbul disebabkan oleh adanya kebutuhan akan layanan yang melebihi kemampuan atau kapasitas pelayanan atau fasilitas layanan, sehingga pelanggan yang akan menggunakan fasilitas layanan harus menganggur atau tertunda karena tidak bisa menggunakan fasilitas langsung segera setelah kedatangannya. Salah satu antrian yang dialami adalah antrian berobat dengan menggunakan asuransi BPJS Kesehatan. BPJS merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Permasalahan yang timbul berdasarkan survei kepuasan pelanggan BPJS tersebut adalah proses yang berbelit-belit menyebabkan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan pelayanan akan lebih lama dan memungkinkan terdapat antrian dalam proses pelayanan. Penelitian ini menggunakan metode simulasi untuk menyelesaikan masalah antrian di atas. Metode simulasi digunakan untuk membuat tiruan dari sistem nyata ke dalam sistem buatan tanpa harus mengalaminya pada keadaan yang sesungguhnya, dan biasanya dibuat melalui program komputer. Metode ini dapat digunakan untuk model pola kedatangan yang acak mengikuti distribusi tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model dan kinerja sistem antrian BPJS Kesehatan yang sudah berjalan saat ini. Dapat mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam sistem antrian dan menentukan solusinya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui model dan kinerja sistem antrian BPJS yang sudah berjalan. Selain itu, sistem antrian juga digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dan sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan untuk memberikan pelayanan terbaik. Metode penelitian. Data pada penelitian sistem antrian BPJS Kesehatan ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data rata-rata kedatangan pasien yang menggunakan BPJS Kesehatan di Puskesmas Margodadi.
dalam 1 hari. Sedangkan data sekunder yang digunakan adalah data waktu kedatangan pelanggan dan data waktu yang dibutuhkan atau lamanya proses pada setiap tahapan yang ada. Variabel terikat adalah variabel yang tidak dimanipulasikan oleh pembuat eksperimen, yaitu jumlah rata-rata kedatangan pelanggan dalam 1 hari. Sedangkan variabel bebas adalah variabel yang dimanipulasikan oleh pembuat eksperimen, yaitu waktu kedatangan pelanggan, waktu proses administrasi puskesmas, waktu proses ruang tunggu puskesmas, waktu proses ruang pemeriksaan puskesmas, dan yang terakhir adalah waktu proses administrasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, di mana ini adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pelanggan BPJS Kesehatan pada 1 Desember 2018. Teknik ini dilakukan untuk pengumpulan data menggunakan teknik sampling dengan jumlah sampling sesuai data primer rata-rata pelanggan BPJS Kesehatan yang datang dalam 1 hari, sehingga tidak perlu dilakukan uji kecukupan data. Sampel yang diambil berjumlah 20. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan simulasi dan pemodelan sistem. Database juga pengolahan data statistik yang melibatkan beberapa software, diantaranya sebagai berikut. Penelitian ini menggunakan metode pemodelan dan simulasi. Berdasarkan tahapan proses yang dilakukan pelanggan BPJS Kesehatan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat antrian di semua tahap yang dialami pasien. Untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, maka dapat dicari solusi terbaik untuk mengurangi antrian dan waktu tunggu pelanggan berdasarkan output model dan hasil perhitungan statik yang dilakukan. Hasil penelitian. Perhitungan manual pada laporan penelitian ini melibatkan data penelitian, yaitu lama waktu proses pada setiap prosedur pelayanan BPJS Kesehatan. Data tersebut merupakan data primer yang diperoleh melalui pengamatan. Data lamanya proses pada masing-masing prosedur ini diambil untuk digunakan sebagai perhitungan total waktu pelayanan. Average time per entry menunjukkan lama rata-rata pelayanan pada masing-masing proses. Nilai ini didapatkan berdasarkan data hasil pengamatan. Berdasarkan output didapatkan pada pelayanan di administrasi puskesmas adalah 6,27 menit, ruang tunggu 9,95 menit, ruang pemeriksaan 9,24 menit. Untuk persen utilization penunjukan besarnya beban kerja untuk setiap tugas pada setiap lokasi. Berdasarkan output dapat diketahui bahwa pada pintu masuk dan keluar puskesmas tidak ada pekerjaan dilakukan, yaitu 0%. Pada administrasi 27,84, artinya beban kerja yang dialami tugas administrasi sebesar 27,84. Untuk ruang tunggu puskesmas sebesar 4,42, beban kerja dokter 41,08. Kemudian secara kasar dapat disimpulkan untuk perbaikan sistem ini dapat dengan menambah jumlah dokter dan petugas administrasi agar beban kerja dan lama waktu antrian berkurang. Kemudian didapatkan persentase perpindahan 7,03% menunggu sebesar 0% dan berada di operasi 92,97. Output tersebut menunjukkan secara keseluruhan waktu menjadi efektif karena persentase pelanggan di operasi sangat tinggi. Namun hal ini menimbulkan beban kerja yang cukup berat pada petugas administrasi dan dokter dalam puskesmas. Kesimpulan, berdasarkan output maka dapat diketahui jumlah entitas yang masuk sebesar 48 orang masuk dan 20 orang keluar. Ini menunjukkan terdapat antrian dalam sistem. Hasil perhitungan manual dan output pada model menunjukkan nilai yang berbeda. Hal ini dikarenakan pada perhitungan manual, laporan penelitian ini hanya menghitung total rata-rata proses dari seluruh prosedur. Seperti misalnya, nilai waktu rata-rata menunggu pada perhitungan manual dan output model. Secara keseluruhan, sistem antrian BPJS Kesehatan pada laporan penelitian ini cukup efektif karena aktivitas entitas lebih banyak dihabiskan saat operasi. Namun, berdasarkan beban kerja yang dialami petugas administrasi dan dokter, diperlukan penambahan jumlah petugas dan dokter. Terdapat beberapa saran yang dapat dilakukan untuk penelitian lanjutan untuk melengkapi batasan pada penelitian ini. Penelitian selanjutnya dapat membagi sistem ke dalam 2 bagian, yaitu antrian BPJS Kesehatan di puskesmas supaya lebih terkaji dengan rinci, mengembangkan jalur antrian menjadi jalur berganda. Selain itu, penelitian yang dikembangkan memiliki keterbatasan data dan informasi, sehingga pada penelitian selanjutnya dapat memperdalam informasi
akan analisis proses pada masing-masing prosedur BPJS Kesehatan secara lebih detail dan menambahkan variabel lain agar analisis terhadap kinerja sistem lebih dalam lagi. Kelebihan dari jurnal ini, penulis mampu memaparkan secara detail mengenai metode yang digunakan, serta beberapa bahan pendukung seperti variabel, sampel, dan penjelasan setiap teknik dipakai. Kemudian, permasalahan dari jurnal ini sangat relevan. Kemudian yang ketiga, penjelasan pada kesimpulan mampu mencerminkan keseluruhan solusi dari permasalahan yang ada. Kekurangannya, penjelasan dan kesimpulan masih terdapat kesalahan dalam penulisan, yaitu tidak sesuai dengan EYD, serta masih ada kalimat yang bertele-tele atau tidak efektif. Subsistem dari pemodelan sistem jurnal ini ada loket administrasi BPJS, ruang tunggu antrian, ruang pemeriksaan, loket pembayaran, dan loket farmasi. Untuk entitasnya, pada loket administrasi terdapat kertas formulir, meja, nomor antrian, staf administrasi, komputer, pasien, kartu BPJS, KTP, kartu keluarga. Kemudian entitas pada ruang tunggu antrian terdapat kursi tunggu dengan layar antrian. Kemudian ruang pemeriksaan terdapat kasur pasien, meja, kursi, peralatan pemeriksaan, dokter, perawat, pasien, dan komputer. Kemudian loket pembayaran terdapat alat debit, meja, kursi, staf pembayaran, dan printer. Kemudian pada loket farmasi mirip dengan loket pembayaran dengan tambahan resep obat, dan apoteker. Hubungan antar entitas. Pasien yang sakit akan datang ke puskesmas, kemudian melakukan administrasi pendaftaran di meja administrasi puskesmas. Apabila pasien merupakan pelanggan asuransi BPJS Kesehatan, maka mengisi formulir dengan mengumpulkan persyaratan berupa kartu BPJS, KTP, dan kartu keluarga. Kemudian, pasien akan mendapat nomor antrian. Jika tidak, maka hanya mengisi pendaftaran berobat dan langsung mendapat nomor antrian. Pasien bisa menunggu di ruang tunggu sampai nomor antrian dipanggil atau muncul di layar antrian. Pasien menuju ruang pemeriksaan setelah nomor antrian dipanggil. Kemudian, pasien bisa membayar biaya jasa dokter dan obat pada loket pembayaran. Jika sudah mendapat truk, pasien bisa mengambil obat pada loket farmasi. Sekian review jurnal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nofrizal Citama dengan nomor NPM 21081 dari kelas Simulasi Industri D. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil review jurnal tentang analisis sistem antrian pada BPJS Kesehatan Manado. Jadi yang pertama ada bagian abstrak. Di abstrak ini isinya yaitu merupakan salah satu dari indikasi dari kepuasan konsumen adalah adanya proses antrian yang sesuai dengan prosedur tetap yang menjadi aturan baku suatu lembaga atau institusi tertentu. Mengantri merupakan salah satu fenomena yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan sering ditemui dalam fasilitas-fasilitas pelayanan umum. Mengantri pembuatan kartu BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan salah satu contoh dalam sistem antrian. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis optimalnya sistem antrian di loket BPJS pada Manado. Jenis penelitian ini merupakan deskriptif dengan mengambil data kedatangan konsumen melalui pengamatan langsung pada bagian jalur antrian BPJS Manado. Data yang digunakan merupakan data primer berupa hasil-hasil pengamatan seperti rata-rata tingkat kedatangan orang yang mengantri. Kemudian hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model antrian yang diterapkan oleh BPJS sudah tepat dan menunjukkan bahwa tingkat pelayanan di BPJS sudah optimal. Pihak manajemen BPJS Kesehatan Manado dapat menjadikan informasi penelitian ini sebagai masukan dalam memperbaiki dan meningkatkan sistem antrian dalam operasional teknis di lapangan. Kemudian ada pendahuluan. Pendahuluan ini berisi tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 berisi tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. BPJS merupakan badan hukum nirlaba dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 berisi tentang BPJS dibagi dua, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BPJS berwenang menagih iuran, menempatkan dana, melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi pekerja.
BPJS Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan dahulu bernama Jamsostek, yaitu merupakan program pemerintah dalam Kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. BPJS yang dibentuk dengan UU BPJS adalah BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Kedua BPJS tersebut pada dasarnya mengemban misi negara untuk memenuhi hak konstitusional setiap orang atas jaminan sosial dengan menyelenggarakan program jaminan yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penyelenggaraan jaminan sosial yang kuat dan berkelanjutan merupakan salah satu pilar negara untuk menuju kesejahteraan. Di samping pilar lainnya, yaitu pendidikan bagi semua masyarakat, lapangan pekerjaan yang terbuka luas, dan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Kemudian, salah satu dari indikasi kepuasan konsumen adanya proses antrian yang sesuai dengan prosedur tetap yang menjadi aturan baku suatu lembaga atau institusi tertentu. Antrian menurut Levin tahun 2022 merupakan proses yang menimbulkan deretan tunggu. Deretan tunggu ini dapat berupa orang ataupun item tertentu. Antrian yang berupa manusia, contohnya antrian saat membayar di kasir toko, membeli materai di kantor pos, dan membeli karcis di tiket kereta api di stasiun. Mengantri merupakan salah satu fenomena yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan sering ditemui dalam fasilitas-fasilitas pelayanan umum. Mengantri pembuatan kartu BPJS merupakan salah satu contoh dalam sistem antrian. Saat ini pemerintah merencanakan kepada seluruh penduduk Indonesia untuk membeli kartu BPJS. Karena dengan adanya kartu BPJS, ketika sedang sakit, kita bisa lebih mudah untuk pergi berobat. Masalah yang sering terjadi dalam sistem antrian adalah akibat dari adanya perbedaan antara jumlah permintaan layanan dengan kapasitas pelayanannya, yaitu munculnya efek waktu tunggu yang lama dan antrian yang panjang. Lamanya waktu tunggu tergantung pada kegiatan untuk mencapai layanan pada suatu antrian. Permasalahannya adalah bagaimana cara agar dapat mengusahakan keseimbangan antara jumlah permintaan layanan dengan kapasitas pelayanan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menyusun penelitian tentang analisis sistem antrian pada BPJS Kesehatan Manado. Kemudian pada metode penelitian, jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data kedatangan konsumen melalui pengamatan langsung pada bagian jalur antrian BPJS Manado. Alasan peneliti menjadikan BPJS sebagai objek penelitian karena sering terjadi penumpukan jumlah orang yang mengantri di BPJS Manado. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer ini merupakan hasil-hasil pengamatan seperti rata-rata tingkat kedatangan orang yang akan mengantri pada BPJS Kesehatan Manado. Kemudian pada data sekunder merupakan informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan yang sudah ada seperti literatur. Data sekunder ini dapat berupa gambaran umum perusahaan, struktur organisasi, standar panjang antrian, dan standar waktu pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Sedangkan sumber data yaitu nasabah dan perusahaan, dalam hal ini BPJS Kesehatan Manado. Pada metode ini terdapat beberapa rumus dan tools yang digunakan untuk menganalisis kinerja sistem antrian. Rumus model antrian jalur berganda, rumus model antrian MMS digunakan untuk menganalisis sistem antrian yang sudah diterapkan di BPJS Manado. Kemudian penelitian ini menggunakan analisis antrian sistem jalur berganda. Proses perhitungan merupakan maksud saya menggunakan aplikasi POMQM model waiting lines. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem antrian belum optimal karena tingkat kegunaan fasilitas pada loket pembayaran administrasi dan denda sebesar 73% yang menyebabkan penumpukan antrian dan menghabiskan waktu menunggu selama 11 menit. Sehingga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut akan digunakan teori antrian dengan hasil akhir diperoleh bahwa banyak loket yang diperlukan adalah 2 loket. Kemudian untuk hasil penelitian, berdasarkan tabel di atas, hasil analisis data pada waktu kedatangan nasabah dan waktu pelayanan diperoleh nilai yaitu ekspektasi kecepatan kedatangannya 0,005184 menit per nasabah, ekspektasi kecepatan pelayanan
7,4569 menit per nasabah. Peluang masa sibuknya 0,134 menit per nasabah. Ekspektasi dalam sistemnya 1,347 menit per nasabah. Ekspektasi panjang antrian 0,1334 menit per nasabah. Kemudian pada ekspektasi waktu menunggu dalam sistem yaitu 25,888 menit per nasabah. Ekspektasi waktu menunggu dalam antrian 25,7528 menit per nasabah. Ekspektasi waktu pelayanan 0,8197 menit per nasabah. Berdasarkan hasil ukuran kinerja sistem antrian pada BPJS Kesehatan Manado di atas, petugas loket sangatlah sibuk melayani para peserta BPJS. Kemudian waktu menunggu nasabah sedikit lama karena seharusnya waktu menunggu dalam antrian yaitu 7-8 menit per nasabah. Kesimpulan, berdasarkan analisis data diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, model antrian di BPJS Kesehatan Manado yaitu MG5 Vivo, yang berarti tingkat kedatangan berdistribusi Poisson. Waktu pelayanan tidak berdistribusi eksponensial, melainkan distribusi normal. Jumlah saluran dalam sistem ganda, jumlah satuan pelayanan waktu adalah first in, first out. Jumlah nasabah yang boleh masuk tidak berhingga. Dalam sistem antrian dan ukuran populasi pada sumber masukan yaitu tidak berhingga. Yang kedua, waktu menunggu nasabah dalam antrian yaitu 7-8 menit nasabah. Hasil tersebut menunjukkan kinerja yang optimal karena dengan waktu 7-8 menit nasabah yang menunggu. Dan yang terakhir, hasil menunjukkan bahwa tingkat pelayanan yang diberikan sudah optimal. Kemudian, kelebihan dari jurnal ini yaitu pada jurnal ini penulis mampu memaparkan perhitungan yang runtut dari awal hingga akhir, sehingga dapat memberikan data-data yang relevan pada persoalan sistem antrian pada BPJS Kesehatan di Manado. Kemudian ada beberapa kekurangan, yaitu yang pertama pada bagian teknik pengumpulan data, penulis kurang menjelaskan apa saja teknik-teknik yang digunakan pada pengumpulan data ini. Dan ada lagi yaitu pada jurnal ini banyak sekali kata-kata yang typo atau tidak baku. Kemudian ini adalah subsistemnya yaitu nasabah, loket antrian, dan pegawai. Entitasnya adalah BPJS. Keterkaitannya, pegawai membuka layanan bagi nasabah yang ingin mengurus kartu BPJS di loket antrian. Kemudian nasabah tinggal menunggu dan mengikuti prosedur yang telah diberikan dari pegawai. Sekian, terima kasih penjelasan review jurnal. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Destia Nabila Widiarsa, NPM 210320101092 dari kelas simulasi industri D. Di sini saya akan mereview judul jurnal simulasi sistem pelayanan rawat jalan di rumah sakit menggunakan simulasi kejadian diskret. Untuk bagian abstraknya berisi tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan usulan perbaikan mengenai sistem pelayanan rawat jalan pada rumah sakit. Pelayanan merupakan hal yang sangat diperhatikan di dalam rumah sakit. Rumah sakit merupakan tempat pelayanan kesehatan, penting sekali untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan. Banyaknya rumah sakit saat ini yang mudah dijangkau masyarakat mengakibatkan persaingan antar rumah sakit untuk mendapatkan konsumen. Salah satu cara untuk mendapatkan konsumen yaitu dengan memberikan kualitas pelayanan yang sebaik mungkin. Pelayanan rawat jalan di rumah sakit sering mengalami antrian yang panjang dikarenakan waktu pelayanan yang diberikan memakan waktu yang lebih lama dibandingkan waktu kedatangan serta kurangnya kuota pelayan untuk melayani pasien. Kejadian tersebut dapat digambarkan dengan simulasi kejadian diskret untuk mengetahui waktu pelayanan dan jumlah kuota pelayanan yang sesuai. Proses yang dilakukan yaitu mendapatkan semua data lokasi pasien, mendapatkan data waktu pelayanan rawat jalan, data jumlah kedatangan, dan waktu kedatangan pasien. Langkah selanjutnya membuat model dari sistem pelayanan rawat jalan, serta melakukan eksperimen.
Hasil dari penelitian ini menghasilkan model sistem pelayanan rawat jalan. Model memperlihatkan terdapat beberapa lokasi pemeriksaan yang membutuhkan penambahan kuota dan waktu pelayanan hingga menghasilkan perbaikan jadwal waktu pelayanan, serta membutuhkan perbaikan aliran di bagian pendaftaran untuk mengurangi waktu tunggu pasien saat mendaftar dan jumlah loket pada waktu-waktu tertentu. Selanjutnya, untuk bagian pendahuluan, penelitian mengenai simulasi sistem pelayanan rawat jalan dilakukan pada Rumah Sakit Umum Avicenna Cimahi. Penelitian ini dilatar belakangi oleh terdapatnya pasien yang ingin melakukan pelayanan rawat jalan pada rumah sakit namun terdapat antrian pelayanan yang panjang. Kegiatan yang dilakukan yaitu dengan mengetahui komponen-komponen yang terlibat di dalam sistem pelayanan serta lokasi-lokasi yang akan didatangi oleh pasien saat akan melakukan rawat jalan dalam rumah sakit tersebut. Melakukan pengambilan data mengenai waktu pasien mengantri dan waktu yang digunakan untuk setiap pelayanan terdapat pasien untuk menunjang kebutuhan simulasi maka diperlukan. Setelah data yang didapatkan cukup maka dapat dilakukan pembuatan simulasi sistem rumah sakit menggunakan software ProModel Student Version. ProModel dipilih karena memiliki kemudahan dalam mendapatkan software dengan versi pelajar serta memiliki kemudahan user interface untuk melakukan pembuatan model dan terdapat juga fasilitas yang membantu menentukan distribusi nilai saat mengolah data. Untuk bagian yang metodologi penelitian yang dilakukan yaitu melakukan survei lokasi yang akan dilakukan penelitian yaitu pada Rumah Sakit Umum Avicenna Cimahi, melakukan identifikasi pada karakteristik sistem pelayanan rawat jalan, lokasi-lokasi yang perlu dilalui pasien, entitas yang terdapat pada sistem, rata-rata waktu pelayanan, alur rawat jalan, serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi sistem. Mendapatkan data jumlah kedatangan pasien selama 1 bulan untuk digunakan dalam pembuatan simulasi serta jadwal waktu pelayanan rawat jalan. Data-data waktu pelayanan diolah dengan menggunakan software untuk mengetahui jenis distribusi nilai yang dapat diterapkan pada simulasi. Maka langkah selanjutnya dapat membuat simulasi model yang menyerupai sistem sebenarnya. Setelah model yang sesuai, maka langkah selanjutnya dilakukan eksperimen untuk menghasilkan perbaikan dari sistem pelayanan rawat jalan di rumah sakit. Hasil penelitian. Di hasil penelitian ini dilakukan percobaan untuk melakukan pembagian aliran pasien pada bagian pendaftaran untuk mengurangi waktu tunggu pasien yang awalnya memiliki rata-rata waktu 15 menit 21 detik menjadi 6 menit 11 detik dengan membagi jenis pasien ke dalam 4 jenis loket pendaftaran. Selain itu juga dengan melakukan klasifikasi pada pasien maka dapat dilakukan pembuatan simulasi lanjutan dengan menggunakan metode TOS seperti yang dilakukan oleh Nekles Sukla pada penelitiannya mengenai pengklasifikasian aliran jenis penyakit pasien sehingga dapat melakukan simulasi mengenai stok obat yang diperlukan. Dalam kasus penelitian ini berbeda yaitu mengenai sistem pelayanan rawat jalan yang melakukan penelitian pada jenis-jenis pelayanan hingga berdasarkan pembahasan mendapatkan hasil yang memperlihatkan beberapa jenis pelayanan yang tidak dapat terlayani serta dibutuhkan waktu pelayanan tambahan dan kuota pasien yang perlu dilayani kurang. Banyaknya pasien yang hadir namun tidak mendapatkan tiket untuk pelayanan dikarenakan kuota telah habis. Pada kasus lain, bottleneck dapat terjadi di sistem rawat inap, terutama pada proses pendaftaran pasien. Pengurangan bottleneck dalam alur pasien rawat inap antara lain penjadwalan shift dan alokasi jumlah pekerja. Berbeda dengan kasus yang diteliti oleh Syarifah. Antrian pada rumah sakit yang awalnya memiliki jenis antrian single channel query system memiliki kendala antrian yang lebih panjang. Maka dilakukan perubahan jenis antrian pada simulasi dengan jenis multiple channel query system yang menghasilkan kinerja sistem antrian dapat lebih optimal. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pembuatan model didapatkan beberapa lokasi yang mengalami kekurangan kuota serta waktu pelayanan. Lokasi-lokasi tersebut diperlukan perbaikan sistem rawat jalan pada rumah sakit yaitu melakukan penambahan kuota pelayanan pada poli mata selama 1 shift pada pelayanan sesi 3, poli penyakit dalam diperlukan untuk menambah kuota pelayanan dan waktu pelayanan selama 1 shift pada sesi pelayanan pertama dan kedua. Poli kandungan diperlukan menambah waktu pelayanan tanpa menambah kuota selama 1 shift di
Sesi kedua, polisyaraf diperlukan penambahan kuota dan waktu pelayanan selama 1 shift pada sesi pertama. Poli jantung serta poli rehabilitasi medik diperlukan penambahan kuota dan waktu pelayanan selama 1 shift pada sesi pertama dan kedua sehingga pasien dapat terlayani. Serta pada aliran pelayanan diperlukan perbaikan pada proses antrian pelayanan pendaftaran pada saat entitas berada pada lokasi tunggu pendaftaran. Waktu antrian pasien pada lokasi tunggu pendaftaran adalah 913 detik atau 15 menit 21 detik. Dilakukan perbaikan dengan cara mengklasifikasikan jenis loket pendaftaran yang perlu disediakan sehingga pasien hanya menunggu sesuai dengan jenis antrian pelayanannya saja, tidak tercampur dengan pelayan yang lain. Langkah yang dilakukan dengan cara membagi jenis pasien ke dalam 4 loket pendaftaran, yaitu pada loket 1 khusus melayani pasien poli mata, poli penyakit kulit dan kelamin, poli penyakit dalam dan poli kandungan, loket 2 khusus melayani poli anak, poli syaraf, dan poli bedah umum. Loket ketiga khusus poli jantung, poli tulang, dan rehabilitasi medik. Loket keempat poli gigi, poli bedah mulut, dan poli THT. Jika pelayanan pendaftaran jenis ini dilakukan, maka dapat mengurangi waktu menunggu di pendaftaran menjadi 343 detik. Pada lokasi pendaftaran dilakukan juga penelitian mengenai berapa jumlah loket pendaftaran yang sebaiknya disediakan pada waktu-waktu tertentu. Setelah dilakukan eksperimen, didapatkan hasil bahwa pada saat pukul 7 pagi membutuhkan 4 loket pendaftaran. Pada pukul 9 hingga 11 dibutuhkan 3 loket pendaftaran yang dibuka. Serta pada pukul 2 hingga 4 sore hanya dibutuhkan 2 loket saja berdasarkan dari nilai utilitas. Untuk kelebihan dan kekurangan dari jurnalnya, yang pertama kelebihannya, pembahasan disusun dengan menggunakan prosedur atau tahapan tertentu. Lalu pemaparan isi jurnal menggunakan bahasa yang lugas. Dan yang terakhir, setiap data dan informasi dipaparkan secara sistematis dan informatif sehingga dapat membantu pembaca dalam memahami isi dan tujuan penulisan jurnal. Untuk kekurangan jurnalnya, yaitu tidak adanya dorongan untuk dilakukannya penelitian lanjutan. Sistem dalam rumah sakit. Untuk subsistem dari rumah sakit sendiri, yaitu dokter, pasien, sarana, dan prasarana. Untuk entitasnya, dokter, entitasnya identitas, pendidikan, alamat, dan spesialis. Entitas dari pasien, identitas, rekam medis, penanggung jawab. Entitas dari sarana, alat kesehatan, meja dokter, kasur pasien, dan kursi pasien. Entitas dari prasarana, ruang pemeriksaan, ruang operasi, dan ruang ICU. Untuk keterkaitan antar elemennya, yaitu pasien dengan identitas serta rekam medis melakukan pemeriksaan dan konsultasi dengan dokter yang memiliki spesialis sesuai yang dibutuhkan pasien. Dalam kegiatan pemeriksaan didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sekian dari saya, bila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naya Putri dengan NPM 21032 010108, mahasiswa dari mata kuliah Simulasi Industri kelas D. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit mencoba untuk menjelaskan mengenai review jurnal dari Jurnal Analisis Sistem Antrian dan Optimalisasi Pelayanan pada UPTD Puskesmas Lakesi Parepare. Pertama, kita masuk ke bagian abstrak. Jadi, pada bagian abstrak, penulis mengatakan bahwa antrian adalah suatu keadaan di mana sekelompok orang atau komponen barang yang ingin menerima pelayanan harus menunggu atau mengantri dalam urutan tertentu sebelum mendapatkan pelayanan. Masalah mengantri merupakan masalah yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti salah satunya adalah contoh antrian pada rumah sakit atau puskesmas. Dan tujuan penelitian jurnal ini adalah untuk mengetahui penerapan model sistem antrian pada UPTD Puskesmas Lakesi Parepare, serta berapa lama waktu antrian seorang pasien untuk mendapatkan pelayanan. Selanjutnya, kita masuk ke bagian pendahuluan. Di pendahuluan, penulis menyatakan bahwa antrian adalah suatu garis tunggu dari pelanggan yang memerlukan layanan dari satu atau lebih pelayan dalam fasilitas layanan. Terjadinya antrian disebabkan karena kebutuhan akan layanan melebihi kemampuan atau kapasitas pelayanan atau fasilitas layanan, sehingga pengguna fasilitas yang datang tidak bisa untuk segera mendapatkan pelayanan karena terjadinya kesibukan layanan. Dan teori antrian adalah teori yang menyangkut studi matematis dari antrian-antrian atau baris penungguan pada instansi kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, atau poliklinik
diharapkan pasien untuk mengantri sebagai pendaftar sebelum dapat dilayani. Salah satu daya tarik utama bagi pasien adalah kecepatan layanan yang akan membuat antrian dan waktu tunggu dapat diatur untuk lebih singkat lagi. Lalu kita masuk ke kajian pustaka, di mana kajian pustaka ini menjelaskan beberapa definisi dari hal-hal yang berkaitan pada penelitian jurnal ini, seperti beberapa teori dan konsep dasar antrian yang merupakan garis tunggu dari pelanggan yang memerlukan layanan dari suatu atau lebih fasilitas. Terjadinya antrian disebabkan karena kebutuhan atau layanan melebihi kemampuan dan kapasitas pelayanan atau fasilitas layanan, sehingga pengguna fasilitas yang datang tidak bisa untuk segera mendapatkan pelayanan karena terjadinya kesibukan layanan. Lalu langsung saja kita masuk ke metodologi penelitian. Jadi penelitian yang dilaksanakan oleh penulis termasuk penelitian dengan pendekatan kuantitatif jenis deskriptif, di mana data yang digunakan berupa angka yang dapat dihitung, yaitu jumlah kedatangan pasien dan waktu pelayanan pasien saat melakukan registrasi dan waktu pemeriksaan kondisi awal pasien. Selanjutnya akan dilakukan uji distribusi pola kedatangan dan distribusi pola pelayanan dengan menggunakan uji satu sampel Kolmogorov Smirnov. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, di mana data yang diperoleh berupa angka yang dapat dihitung, yaitu data-data yang telah saya sebutkan tadi, yaitu data jumlah kedatangan pasien dan waktu pelayanan pasien berupa waktu saat melakukan registrasi dan waktu pemeriksaan kondisi awal pasien. Data pada jurnal ini diambil dengan pengamatan secara langsung pada UPTD Puskesmas Lakesi Parepare selama 10 hari pada jam kerja. Lalu populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien yang datang ke UPTD Puskesmas terkait untuk melakukan pemeriksaan kesehatan baik menggunakan BPJS maupun secara umum. Sedangkan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah pasien yang menggunakan layanan BPJS pada loket pendaftaran. Lalu masuk ke hasil penelitian. Jadi secara umum sistem antrian pada Puskesmas Lakesi Parepare merupakan sistem antrian dengan beberapa fase atau tahapan pelayanan atau biasa disebut dengan multi-phase. Mulai dari pendaftaran dan mendapatkan nomor antrian ke pemeriksaan kondisi awal pasien seperti cek tensi dan berat badan, selanjutnya pemeriksaan ke poli hingga terakhir pengambilan obat. Pada penelitian ini, peneliti hanya menggunakan 2 fase, yaitu dimulai dari loket pendaftaran hingga pengambilan nomor antrian dan berlanjut ke pemeriksaan kondisi awal pasien. Model sistem antrian yang diterapkan di loket pendaftaran pasien BPJS ataupun pada pemeriksaan kondisi awal pasien di puskesmas terkait mengikuti model antrian FIFO, yang mana tingkat kedatangan berdistribusi Poisson dan tingkat pelayanan berdistribusi eksponensial, dan menggunakan disiplin antrian yang berbentuk first in first out atau biasa disebut dengan FIFO. Pada loket pendaftaran pasien BPJS di puskesmas terkait diperoleh hasil yang menunjukkan tidak terpenuhinya kondisi steady state dan dilakukan uji kecocokan distribusi pada loket pendaftaran maupun pada pemeriksaan kondisi awal pasien, diperoleh masing-masing tingkat kedatangan berdistribusi Poisson dan tingkat pelayanan berdistribusi eksponensial. Analisis kinerja sistem antrian pada loket pendaftaran pasien BPJS di puskesmas terkait dengan suatu fasilitas pelayanan yang membentuk satu jalur tunggal, di mana sumber kedatangan berdistribusi Poisson dan pola pelayanan berdistribusi eksponensial dengan metode antrian FIFO yang bekerja belum efektif. Lalu kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal ini, penulis memaparkan bahwa sistem antrian di loket pendaftaran pasien BPJS dan pemeriksaan kondisi awal pasien di puskesmas terkait dapat diambil kesimpulan bahwa model sistem antrian yang diterapkan di loket pendaftaran pasien BPJS maupun pada pemeriksaan kondisi awal di puskesmas terkait mengikuti model antrian FIFO yang belum optimal. Namun, setelah dilakukan model sistem antrian berbeda dengan perhitungan menggunakan 2 loket dan rata-rata waktu pelayanan 3 menit per pasien yang membentuk model antrian FIFO, maka diperoleh sistem antrian menjadi optimal. Sedangkan pada pemeriksaan kondisi awal pasien dengan model antrian FIFO yang bekerja cukup efektif atau sistem antrian dapat dikatakan sudah optimal.
Lalu selanjutnya kita masuk ke review dari jurnal ini, yaitu di mana memuat dari kelebihan dan kekurangan pada jurnal ini. Kelebihan dari jurnal ini yang pertama, penulis mampu memaparkan dengan baik setiap komponen dalam pembahasan. Yang kedua, penulis mampu memaparkan dengan detail mengenai metode dan langkah apa saja yang dilakukan dalam penelitian mengenai antrian terkait. Dan yang ketiga, setiap data dan informasi dipaparkan secara sistematis dan informatif sehingga sangat membantu pembaca dalam memahami isi dan tujuan penulisan jurnal. Adapun kekurangan pada penulisan jurnal kali ini, yang pertama yaitu penjelasan tentang pembahasan pada jurnal kurang lengkap atau kurang rinci tentang pembahasan setiap percobaan penelitian. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai pemodelan sistem dari jurnal ini, yaitu sistem Puskesmas pada Lakeshi Parepare. Jadi dari sistem Puskesmas terdapat beberapa subsistem, antara lain perbaikan gizi masyarakat, kesehatan ibu dan anak, kesehatan lingkungan, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, promosi kesehatan, pengobatan, dan spesifik lokal, di mana terdapat beberapa entitas seperti pasien, dokter, perawat, apoteker, dan administrasi, di mana dalam suatu sistem puskesmas ini ada keterkaitan antara subsistem dan entitasnya. Sekian review jurnal dari yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sekian review jurnal yang telah kami kerjakan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.